Apa jadinya jika ternyata selama ini naga itu nyata dan mereka sedang berhibernasi untuk menunggu bangkit kembali untuk memporak-porandakan bumi? Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Reign of Fire yang rilis pada tahun 2002 lalu. Film ini dibintangi oleh Christian Bale, Matthew McConaughey, dan Isabella Scorupco. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Reign of Fire. Pada suatu hari, di kota London, seorang bocah yang bernama Quinn pergi ke proyek pembangunan terowongan bawah tanah untuk menemui ibunya yang menjadi mandor di proyek itu. Saat sedang berbincang-bincang, seorang pekerja meminta ibu Quinn memeriksa sesuatu. Quinn yang penasaran pun ikut melihatnya. Seorang pekerja menyuruh Quinn masuk ke dalam lubang yang aneh karena lubang itu terlalu kecil. Saat ada di dalam lubang, Quinn melihat ruangan yang sangat luas. Tiba-tiba dari atasnya muncul makhluk aneh yang sangat besar. Itu adalah naga. Quinn pun langsung kabur keluar. Quinn mengajak ibunya untuk pergi. Dari dalam lubang, naga itu menyemburkan api, membunuh semua pekerja yang ada di sana. Quinn dan ibunya bergegas naik menggunakan lift. Namun dari bawah, naga itu naik ke atas dan merusak lift. Quinn berhasil selamat, namun ibunya tewas. Sejak hari itu, jutaan naga muncul di seluruh penjuru bumi. Naga-naga itu adalah makhluk yang selama ini bersembunyi di dalam tanah. Diprediksi penyebab kepunahan dinosaurus adalah serangan naga ini. Setelah bumi kehabisan makhluk hidup, naga-naga itu tinggal di bawah tanah untuk berhibernasi. Dan setelah bumi kembali dipenuhi oleh kehidupan, naga-naga itu kembali bangkit untuk mencari makan. Para pemimpin di seluruh dunia terpaksa menggunakan senjata nuklir untuk melawan para naga. Namun akibatnya, kota-kota besar di dunia hancur dan ratusan juta manusia menjadi korban radiasi. Hal ini membuat para naga malah semakin agresif dalam mencari mangsanya. 20 tahun kemudian, Quinn yang kini sudah dewasa memimpin sekelompok manusia yang bersembunyi dari serangan naga di reruntuhan kastil. Quinn dan yang lain mempersiapkan bunker bawah tanah untuk berlindung dari serangan naga. Saat sedang bekerja, Quinn diberitahu kalau ada anggota komunitas yang bernama Eddie berniat pergi keluar untuk memanen bahan makanan. Quinn pun berusaha mencegah Eddie keluar karena sekarang belum saatnya panen. Lagi pula akan sangat beresiko jika mereka memaksa keluar. Namun Eddie dan pengikutnya bersikeras untuk pergi dengan alasan para anggota komunitas sudah kehabisan makanan. Mereka bisa mati kelaparan. Quinn pun mengambil kunci mobil. Seketika terjadi ketegangan. Sahabat Quinn yang bernama Creedy kemudian datang menenangkan situasi. Malam harinya, setelah semua orang tertidur, diam-diam Eddie mencuri kunci mobil yang disimpan oleh Quinn. Eddie dan teman-temannya pun pergi menuju ladang yang ada di balik perbukitan. Di dalam kastil, penjaga menara melihat sesuatu yang mengerikan datang. Dia pun melaporkan hal itu kepada Quinn. Alarm tanda bahaya dibunyikan. Semua orang bergerak menuju bunker bawah tanah. Quinn lalu mendapat laporan kalau Eddie dan teman-temannya ada di ladang. Di ladang, di saat Eddie dan yang lain memanen buah-buahan, tiba-tiba dari balik bukit muncul naga yang datang menyemburkan api dan memakan orang yang ada di sana. Eddie pun panik karena dikepung api. Tiba-tiba datang seseorang memakai kostum damkar menyelamatkan Eddie dan yang lainnya. Orang itu adalah Quinn. Dengan mobil damkar, Quinn membawa Eddie dan yang lain pergi dari sana. Ternyata naga itu tidak mengejar mereka. Naga itu hanya ingin menghancurkan ladang, sumber makanan manusia. Malam harinya, Quinn merasa apa yang dikatakan Eddie itu benar. Meskipun tidak ada serangan naga, mereka tetap akan mati karena kelaparan. Creedy pun menyuruh Quinn untuk tetap kuat. Mereka akan mencari solusi masalah ini bersama-sama. Siang harinya, penjaga alat komunikasi yang bernama AJ mendeteksi ada sinyal radio yang bergerak mendekat. Dia pun memberitahu penjaga menara kalau ada sekelompok orang yang datang ke tempat ini. Setelah dilihat, ternyata benar ada tank yang datang mendekat. Quinn dan yang lain pun bersiap-siap menyiapkan senjata. Mereka ketakutan karena bisa jadi pasukan itu datang untuk menjarah tempat ini. Ternyata itu adalah pasukan Amerika. Pasukan itu lalu berhenti di depan kastil. Pemimpin pasukan yang bernama Van Zandt kemudian turun. Dia meminta untuk berunding dengan pemimpin komunitas ini. Quinn pun langsung turun menemuinya. Van Zandt meminta izin agar pasukannya bisa bermalam di tempat ini.
Besok pagi, Vincent berjanji akan segera pergi. Queen pun tidak percaya begitu saja. Vincent kemudian menunjukkan gigi naga yang berhasil dia bunuh. Vincent bercerita kalau dia berhasil menemukan kelemahan naga. Naga akan mengalami rabun sesaat di waktu senja. Vincent dan pasukannya adalah para pemburu naga. Setelah memeriksa kalau gigi naga itu asli, Queen pun mengizinkan pasukan itu untuk menginap. Namun Queen tetap memperingatkan mereka untuk jangan macam-macam. Pasukan Amerika itu pun masuk ke dalam kastil. Mereka beristirahat sambil mempersiapkan peralatan. Sebuah helikopter kemudian mendarat. Itu adalah anak buah Vincent. Vincent memperkenalkan pilot helikopter yang bernama Alex Jensen. Alex adalah pemimpin kelompok terbang yang bertugas menjadi umpan naga. Di dalam kastil, Alex datang untuk meminjam sesuatu. Queen lalu memperkenalkan anak angkatnya yang bernama Jared. Queen menemukan Jared yang sebatang kara setelah keluarganya dibantai oleh naga. Queen bercerita kalau dia, Grady dan Jared menolong beberapa orang korban keganasan naga untuk berlindung di tempat ini. Queen kemudian bertanya apa maksud sebenarnya kedatangan pasukan Amerika ke sini. Alex pun menyuruh Queen untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada Vincent. Di luar, penjaga menara melihat pergerakan naga. Vincent pun mempersiapkan pasukannya. Alex langsung menerbangkan helikopter, sementara Vincent dan pasukannya bergerak mengejar naga itu. Queen memperhatikan hal itu dari jauh. Di luar sana, Vincent mengirim 3 prajurit untuk memasang alat GPS 3 dimensi. 2 alat GPS berhasil dipasang, namun petugas yang membawa alat GPS yang ketiga tewas diserang naga. Dari alat komunikasi, AJ memberitahu Queen kalau pasukan Vincent kesulitan memburu naga karena ada 1 alat GPS yang belum terpasang. Mendengar hal ini, Queen bergegas pergi menggunakan kuda untuk membantu. Queen berhasil menemukan alat GPS yang ketiga. Queen pun menancapkannya. Setelah GPS aktif, Alex kaget ternyata naga sudah ada di belakangnya. 1 anak buah Alex langsung terjun untuk menggiring naga. 2 orang lagi lalu terjun di belakangnya. Mereka berusaha menembakkan jaring ke sayap naga, namun gagal. 1 prajurit lalu jatuh hingga tewas, sedangkan 2 prajurit yang lain juga tewas diserang naga. Queen kemudian menghubungi Vincent. Melihat naga bergerak mendekati Queen, Vincent menyuruh Queen memancing naga itu ke arahnya. Queen pun langsung memacu kuda menuju arah Vincent. Dan benar sekali, dari belakang muncul naga yang hampir mencaplok Queen. Beruntung Vincent menembakkan tombak ke arah naga dan berhasil membunuh naga itu. Malam harinya, di dalam kastil, anggota komunitas berpesta merayakan keberhasilan membunuh 1 naga. Namun di saat Vincent dan pasukannya tiba di dalam kastil dan melihat hal ini, Vincent justru marah. Sambil matanya berkaca-kaca, Vincent berkata kalau untuk membunuh 1 naga barusan, dia kehilangan 4 anggota pasukannya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, lama-kelamaan populasi manusia akan benar-benar punah. Vincent yang emosi itu pun keluar untuk memakamkan prajuritnya yang tewas. Keesokan harinya, Vincent dan Alex menemui Queen. Vincent memberitahu maksud kedatangannya ke sini adalah untuk merekrut lebih banyak anggota untuk ikut dengannya karena dia kehabisan prajurit. Alex memberitahu kalau mereka sudah membunuh 200 ekor naga dan semuanya adalah naga betina. Mereka menyadari kalau hanya ada 1 naga jantan yang membuahi ratusan naga betina itu. Jika mereka bisa membunuh naga jantan tersebut, mereka akan bisa membuat naga-naga itu punah dari bumi. Vincent telah melacak keberadaan naga jantan itu. Naga jantan itu berada di pusat kota London. Itulah mengapa dia dan pasukannya datang ke sini. Mendengar hal itu, Queen menolak permintaan Vincent mentah-mentah. Queen melarang orang-orangnya untuk ikut dengan Vincent. Karena misi untuk membunuh naga jantan adalah hal yang gila, itu sama saja misi bunuh diri. Selama ini, Queen berusaha melindungi komunitasnya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan mereka. Vincent pun berkata kalau apa yang Queen lakukan ini hanyalah menunggu untuk mati. Vincent kemudian keluar. Alex lalu bertanya, kenapa Queen sangat ketakutan dan tidak ingin ikut berjuang? Queen menjawab kalau dia pernah melihat naga jantan ketika dia masih kecil. Naga itu membunuh ibunya dan memporak-porandakan seluruh kota London. Di luar, ternyata Vincent mempengaruhi beberapa anggota Queen untuk ikut dengannya. Eddie dan kelompoknya bersedia untuk ikut dengan Vincent karena dia muak terus-terusan bersembunyi. Dia tidak peduli jika dia akan mati. Setidaknya dia mati saat sedang berjuang. Queen yang marah langsung menyerang Vincent. Beruntung mereka berdua bisa dipisahkan. Vincent pun memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak menuju London. Sebelum pergi, Alex memberi Queen betadine untuk mengobati lukanya.
Alex pun kemudian pergi. Di saat Quinn sedang mengobati lukanya, dia melihat Jared yang membawa senjata berniat pergi ikut dengan rombongan Van Zandt. Quinn mencoba mencegahnya karena dia ingin suatu saat nanti ketika Jared sudah dewasa menggantikannya menjadi pemimpin kelompok ini. Namun Jared tetap bersikeras untuk ikut pergi karena dia juga ingin berjuang seperti yang lain. Quinn pun akhirnya membiarkan Jared pergi. Dari kejauhan, Quinn melihat rombongan Van Zandt bergerak menuju London. Sore harinya, di saat Quinn mengais sisa-sisa buah-buahan di ladang, ternyata ada Jared di sana. Jared ternyata tidak jadi pergi. Jared ingin membantu Quinn menjaga komunitas ini. Quinn pun senang karena dia sudah menganggap Jared seperti anaknya sendiri. Malam harinya, di saat Quinn memeriksa bangkai naga yang sebelumnya berhasil dibunuh, Quinn terkejut melihat naga itu memiliki telur yang sudah dibuahi. Di tempat lain, rombongan Van Zandt pun akhirnya sudah memasuki kota London. Namun mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena jembatan ambruk. Van Zandt pun menyuruh Alex untuk pergi mencari jalan alternatif lain. Van Zandt lalu melihat arang yang masih menyala di jalanan. Itu tandanya ada naga di dekat sini. Dan benar sekali, dari kejauhan dia melihat api berkobar. Van Zandt menyuruh pasukannya untuk bersiaga. Mereka kemudian mendengar suara angin yang berputar-putar di atas mereka. Ternyata itu adalah naga jantan. Van Zandt menembaki naga itu, namun naga itu menyemburkan api hingga Van Zandt terlempar ke kolong mobil. Naga jantan yang sangat besar itu menyemburkan api, menghanguskan pasukan yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, Alex kembali. Dia menemui Van Zandt. Van Zandt memberitahu kalau barusan naga jantan menyerang mereka. Hanya dengan satu semburan, naga itu memporak-porandakan pasukannya. Van Zandt berkata kalau naga itu pergi ke arah kastil. Dia harus memperingatkan Quinn. Ternyata naga jantan itu sudah lebih dulu sampai di kastil. Naga itu mengamuk, menyemburkan api, menghancurkan kastil. Dari kejauhan, Quinn melihat kobaran api. Di dalam kastil, Credy membantu para penghuni kastil untuk masuk ke dalam bunker perlindungan. Di saat Quinn kembali, dari jauh dia melihat naga jantan itu pergi. Quinn pun langsung masuk ke dalam kastil. Dia menyuruh yang lain untuk masuk ke dalam bunker karena naga itu pasti akan kembali lagi. Dan benar sekali, ternyata naga itu kembali. Di dalam bunker, Quinn berniat menolong yang lain yang masih terperangkap. Credy pun melarangnya. Credy yang akan pergi. Baru saja Credy keluar dari pintu, naga jantan menyemburkan api menghanguskan Credy yang ada di luar bunker. Pintu bunker itu lalu tertutup tertimpa reruntuhan. Keesokan harinya, Quinn mendengar sesuatu. Seseorang membuka pintu bunker dari luar. Mereka adalah Alex dan Van Zandt. Quinn lalu melihat kastil telah porak-poranda. Tidak ada yang tersisa lagi. Quinn lalu mengajak Van Zandt dan Alex bertiga menuju sarang naga jantan untuk membunuh naga itu. Quinn tahu di mana naga itu bersarang. Quinn mengajak Van Zandt menyerang naga itu di waktu senja seperti kata Van Zandt sebelumnya kalau penglihatan naga itu akan berkurang di waktu senja. Van Zandt pun senang. Quinn akhirnya sadar. Quinn lalu meminta Jared menggantikannya memimpin komunitas ini. Quinn, Alex, dan Van Zandt pun menaiki helikopter menyusuri sungai. Mereka lalu melanjutkan perjalanan berjalan kaki. Dari kejauhan, mereka melihat puluhan naga betina yang nangkring di kota London. Mereka bertiga pun pesimis bisa masuk ke dalam kota. Tiba-tiba puluhan naga itu beterbangan. Muncul naga jantan yang memakan salah satu naga betina. Ternyata naga-naga itu mulai kehabisan stok makanan, membuat mereka saling memakan satu sama lain. Beruntung kejadian ini membuat naga-naga betina kabur. Kini hanya ada naga jantan di dalam kota. Setelah situasi aman, Quinn mengajak yang lain menelusuri jalur bawah tanah. Van Zandt lalu menyiapkan panah bom. Di saat naga akan menyemburkan api, ada waktu sepersekian detik naga itu membuka mulut. Mereka harus menembakkan panah bom itu ke dalam mulut naga. Mereka bertiga kemudian naik ke permukaan. Mereka lalu masuk ke dalam reruntuhan bis. Setelah melihat lingkungan sekitar, Van Zandt mengajak mereka untuk berpencar. Van Zandt akan naik ke atas dan Alex akan bertugas mengalihkan perhatian naga itu. Dari atas, tiba-tiba naga jantan itu muncul. Saat naga itu berputar, mereka langsung berlari berpencar. Naga itu lalu menghampiri Quinn, membuatnya terjatuh. Setelah berhasil kembali bangkit, panah bom milik Quinn terjatuh. Dia tidak bisa mempersiapkan senjatanya. Di tempat lain, Van Zandt sudah berhasil naik ke atas tower. Naga itu kemudian kembali datang. Alex langsung berlari ke arah Van Zandt. Dari atas, Van Zandt menembakkan panah bom. Namun bom itu meledak duluan sebelum mengenai target. Naga itu pun kembali.
Vincent kemudian melompat, namun dia akhirnya dicaplok oleh naga. Alex kemudian berlari ke arah Queen. Queen pun mengajak Alex untuk bersembunyi. Dia memberitahu kalau panah bomnya terjatuh. Naga kemudian datang ke arah mereka. Queen dan Alex pun kembali bersembunyi. Alex melihat panah yang terjatuh di dekat mobil. Queen langsung berlari mengambil panah itu. Di saat naga datang, Alex mengalihkan perhatian naga. Setelah selesai mempersiapkan senjata, Queen bergerak mendekat. Di saat naga membuka mulut, Queen menembakkan panah dan berhasil. Bom itu menghancurkan leher naga. Naga jantan itu pun akhirnya berhasil dibunuh. Beberapa bulan kemudian, Queen dan Alex membangun menara komunikasi. Mereka tidak pernah melihat kemunculan naga lagi setelah naga jantan mati beberapa bulan yang lalu. Jared kemudian datang memberitahu kalau ada sinyal radio yang menghubungi mereka dengan bahasa Perancis. Orang-orang Perancis itu ingin berbicara dengan pemimpin kelompok. Queen pun menyuruh Jared menjawab panggilan radio itu karena kini Jared lah yang menjadi pemimpin. Queen dan Alex akan fokus membangun sistem komunikasi kembali. Dan berakhirlah alur cerita film Reign of Fire ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan menggali lubang terlalu dalam, takutnya akan membangunkan naga. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!